Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Syarafi Hakim dengan NIM 1977784, mahasiswa semester 5, Teknik Elektro Orange, Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini ditujukan untuk tugas UAS mata kuliah PPST yang diampu oleh Pak Azwar, yang dimana disuruh membuat video tutorial cara mengerjakan praktikum dengan menggunakan MATLAB dengan ketentuan pilih salah satu modul dari mulai modul 3 sampai 7. Nah, di sini saya memilih modul 3, yaitu sinyal dan sistem. Adapun dimasuk ke codingan pertama, itu pembangkitan sinyal 1.1 pembangkitan sinyal waktu kontinu, pembangkitan sinyal sinus atau sinyal periodik. Nah, sebelum ke sini tentunya banyak keyword gitu, banyak kata-kata yang harus dijabarkan. Yang pertama, sinyal. Sinyal merupakan sebuah fungsi yang berisi informasi mengenai keadaan tingkah laku dari sebuah sistem secara fisik. Nah, sinyal ini juga dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Nah, sedangkan sistem merupakan proses yang menghasilkan sebuah sinyal keluaran dalam rangka merespon sebuah sinyal masukan. Nah, kita sudah mengetahui nih sinyal itu apa dan juga sistem itu apa. Sekarang balik ke pembahasan utama, yaitu pembangkitan sinyal waktu kontinu. Nah, sinyal waktu kontinu itu bisa diinisialkan dengan X dalam kurung T. Nah, dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika dia memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Itu merupakan pengertian dari sinyal waktu kontinu. Nah, langsung saja kita breakdown codingan ya. Yang pertama, pendeklarasian nilai frekuensi sampling. Adapun frekuensi sampling merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Adapun proses penyamplingan sinyal ini juga harus memenuhi syarat Nyquist. Lanjut kita menginisialisasikan variabel A, T, Fs, A dan F dan juga fasa, yaitu amplitudo, frekuensi, dan sudut fasanya berapa. Dan kita menginisialisasikan juga variabel X, yang dimana variabel X ini merupakan rumus atau bentuk umum dari si sinyal kontinu, yaitu A sin dalam kurung 2V Ft ditambah theta atau di sini fasa. Nah, kemudian kita menuliskan fungsi atau perintah plot T, X, yang dimana plot ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan sinyal keluaran dari waktu kontinu. X label ini digunakan untuk menamai sudut X atau sumbu X, dan juga Y label digunakan untuk menamai sumbu Y-nya. Sedangkan title digunakan untuk memberi judul pada bentuk keluarannya, sinyal keluarannya. Nah, langsung saja kita ke MATLAB. Di sini merupakan codingan yang ini ya, sudah ditulis ulang. Nah, ketika kita run, maka akan membentuk hasil seperti ini. Sama seperti di modul gitu. Nah, dalam ketentuan soal, kita harus mengerjakan praktikum dengan menggunakan MATLAB dan penjelasan materi dari praktikum pengelolaan sinyal digital. Nah, di sini kita mendapatkan soal harus merubah 3 parameter. Adapun parameter pertama yaitu amplitudo, ya, kemudian juga frekuensi yang kedua, dan ada fase awal atau sudutnya atau tetanya. Nah, langsung saja kita ubah nih. Di sini saya mau nilai amplitudonya itu 5, kemudian nilai frekuensinya itu 3, dan saya mau nilai fasanya itu 30. Nah, ini merupakan bentuk sinyal awal gitu ya, sinyal yang pada modul. Nah, ketika sudah dirubah codingannya dan kita run, maka akan berubah seperti ini sinyal keluarannya. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah menginisialisasi gitu ya nilai amplitudonya yang sebelumnya 1 sekarang menjadi 5, nilai maksimumnya, kemudian juga nilai frekuensinya pun kita ubah jadi 1 Hz. Maaf, yang sebelumnya 1 Hz menjadi 3, yaitu nilai frekuensi digunakan untuk menentukan berapa banyak gelombang bentuk keluaran dari gelombang dan juga lembah dari si sinyalnya. Karena ini saya menuliskan 3, maka bentuk yang keluar pun 3 gitu. Nah, sedangkan fasa digunakan untuk menentukan mau dari mana gitu, mau dari titik berapa si sinyal ini dibangkitkan. Kalau semisal pada soal itu dibangkitkan pada titik 0, dikarenakan si fasanya itu 0 gitu. Sedangkan sekarang uh, ketika diubah gitu nilai fase menjadi 30, ini akan berada pembangkitan sinyalnya itu akan berada di minus 5. Seperti itu percobaan 1. Kemudian percobaan 2 di sinyal waktu diskrit. Nah, kita harus memahami dulu nih sinyal waktu diskrit itu apa sih gitu. Sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari variabel bebas yang merupakan bilangan bulat dinyatakan oleh X buka kurung N. Nah, yang poin A gitu ya, pembangkitan sinyal atau barisan joklik satuan atau sampel unit. Ini merupakan pembangkitan sinyal yang hanya satu gitu, yang hanya satu sinyal gitu yang dibangkitkan. Langsung kita breakdown gitu ya codingannya, yang dimana K ini digunakan untuk membangkitkan sinyal di posisi berapa kita akan membangkitkan sinyal. Kemudian nilai N1 sama N2 ini merupakan rentang panjang dari sumbu si X, dan juga nilai N X ini merupakan rumus gitu ya, rumus turunan dari bentuk umum. Kemudian juga stem. Nah, stem ini digunakan untuk menampilkan atau menampilkan sinyal keluaran gitu, tapi dalam bentuk diskrit. Itu stem. Title digunakan untuk memberi judul pada sinyal keluaran, X label menamai pada sumbu X, Y label menamai pada sumbu Y. Nah, langsung saja gitu ya kita ke codingan ya. Seperti ini kita samain terlebih dahulu 0-55. Oke. Nah, maka akan dihasilkan gitu ya. Keluarannya seperti ini gitu. Ketika kita run. Ini mana sumbu K ini hanya menampilkan sinyal keluaran itu hanya di sini saja gitu. Selebihnya 0. Karena fungsi dari penjabaran dari variabel X ini gitu. Nah, lanjut. Masukkan 3 nilai K yang berbeda. Beda gitu. Nah, berarti kita bisa memasukkan juga, dan ada juga bisa mengubah batas-batas N1 dan N2-nya. Nah, yaudah nih, kita ubah nih. Misal saya mau ini itu 5, dan N-1-nya saya maunya itu 3.
dan sininya saya mau hanya 8 gitu. Nah, ketika kitaran, maka si sinyal yang dibangkitkan di titik 5 itu akan bergeser sesuai dengan panjang interval dari nilai N1 dan N2-nya. Seperti itu. Lanjut ke poin B, yaitu pembagitan sinyal kesatuan atau unit step. Nah, kita harus mengetahui dulu unit step itu apa sih gitu. Unit step merupakan besar amplitudo atau impulsnya sama dengan 1 untuk N lebih besar sama dengan 0 dan lainnya sama dengan 0. Nah, langsung saja gitu ya, kita breakdown codingannya untuk lebih jelasnya. Yang dimana tadi K ini digunakan, semisal tadi di poin A, ini K ini digunakan untuk menampilkan sinyal gitu ya, sinyal inputannya gitu. Mau di mana? Nah, kalau di unit step itu berbeda, dikarenakan fungsi si X-nya gitu. Si K ini digunakan untuk menentukan di titik berapa sih si sinyal ini akan dibangkitkan. Seperti itu gitu. N1 N2 ini merupakan panjang interval dari sumbu X, kemudian juga stem sama ya menampilkan sinyal keluaran, kemudian titel, X label dan nilai label. Nah, lanjut gitu ke percobaan 3 berarti. Percobaan 3 K0 min 55. Kita coba dulu. Soalnya ini bekas kemarin praktikum yang belum saya ubah-ubah. Nah, sama gitu kan, sama seperti di modul gitu. Nah, si K ini di titik 0 nih, itu di unit step diinisialkan dengan di titik ini gitu. Di titik si K, sinyal ini akan dibangkitkan sampai dengan nilai akhir dari variabel N2. Seperti itu. Nah, di soal masukkan 3 nilai K yang berbeda-beda. Bisa juga mengubah batas N1 dan N2. Nah, itu kita ubah saja gitu ya. Berarti misal saya mau di sini itu 30 dan sini saya mau 4 aja gitu. Dan ininya tentunya 35 untuk penampilan sinyal gitu ya. Atau saya mau ininya 10 deh, biar banyak gitu sinyal keluarannya. Nah, akan tampilkan seperti ini gitu. Nah, kenapa ini sedikit gitu ya? Padahal ini tuh 10 nih sinyalnya. Sedangkan ini 35. Nah, kita lihat ini di sumbu X-nya. Ini merupakan kelipatan 5 untuk dalam setiap titiknya gitu. Nah, seperti itu. Lanjut ke pembagitan sinyal eksponensial. Nah, kita harus tahu lagi nih, sinyal eksponensial tuh apa gitu. Atau deret eksponensial tuh apa sih gitu. Nah, deret eksponensial merupakan deret yang nilainya berbentuk A pangkat N, di mana A adalah nilai real. Seperti itu. Kita langsung breakdown gitu ya, breakdown codingannya. Yang dimana untuk membentukkan barisan eksponensial ketika program berikut A 0,5 N1 sebentar kita keluarkan saja gitu ya codingannya. 0,5 minus 5 minus 5 0,5 minus 55. Oh, salah ini minus. Nah, seperti ini gini ya. A 0,5 kemudian dikali 1 minus 5, N2 5. Ini variabel-variabelnya. Nah, si A ini digunakan untuk bisa dikatakan juga selang lah. Selang antara titik satu dan titik lainnya gitu. Perkurangan nilainya. Karena eksponensial merupakan ya sinyal yang melengkung gitu ya. Nah, lanjut nih. Kita sudah tahu ini penjabaran-penjabarannya sama seperti sebelum-sebelumnya gitu penjelasannya. Lanjut buat soalnya. Masukkan nilai A yang berbeda-beda, yaitu 3 nilai untuk A lebih dari 1, A kurang 1 dan diantaranya. Nah, berarti kita masukkan saja nih. Yang pertama itu A lebih dari 1. Misal kita masukkan nilai 2. Dengan panjang interval tetap sama gitu, minus 5 dan 5. Ini merupakan sinyal sebelumnya ketika kitaran. Nah, akan kebalikannya gitu. Akan kebalikannya. Lanjut A kurang dari 1. Sekarang kurang dari 1. Misal minus 0,3. 0,3. Kita lihat lagi kitaran. Nah, akan seperti ini gitu. Berbeda-beda terus gitu sinyalnya. Nah, lanjut ke pembagitan sinyal acak. Tentu saja kita harus tahu juga gitu, sinyal acak ini apa sih gitu. Sinyal acak atau bisa disebut juga gitu dengan sinyal random merupakan sinyal yang keseluruhan nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nilainya bersifat random atau acak untuk waktu yang diberikan. Nah, langsung aja nih kita breakdown lagi codingannya. Yang pertama N1 dan N2 tetap sama ya untuk menjabarkan atau menginisialisasikan panjang interval si sumbu X. Kemudian juga N di pembagitan sinyal acak pun tidak ada penjabaran dari rumus turunan gitu, dari bentuk umum. Nah, apabila kita konversikan gitu ya ke MATLAB, maka kan seperti percobaan 5 gitu. Kita samakan dulu min 10 10. Oke, sudah sama. Nah, ketika kita akan menghasilkan hasil seperti ini gitu. Sangat random gitu sinyalnya, tidak karuan karena dari definisi tadi ini tuh sinyal yang keseluruhan nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti. Seperti itu. Nah, lanjut coba Anda ulangi langkah-langkah program di atas, lakukan perubahan pada nilai Fs hingga bernilai 15, 10, 20, 60, 70, 80. Nah, langsung aja nih kita ubah-ubah gitu ya nilainya. Ya mohon maaf dikarenakan pada sinyal acak ini tidak memiliki variabel variabel fs gitu ya.
sedangkan di soal ada nih gitu, maka tidak dilakukan percobaannya. Tapi kita langsung beranjak ke bentuk selanjutnya gitu, yaitu sinyal sinus atau sinyal periodik. Nah, sebentar kita buka codingannya terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini tuh kita mendefinisikan frekuensi sampling lagi gitu. Kita mendefinisikan frekuensi sampling menggunakan variabel T, F, T, Fs, F, A, dan juga variabel X. Sama gitu. F itu frekuensi, A itu amplitudo, X itu merupakan penjabaran rumus dari sinyal periodiknya. Nah, stem itu digunakan untuk menampilkan sinyal keluaran dalam bentuk diskrit. Titel ini digunakan untuk memberi judul pada sinyal keluaran. X label digunakan untuk menamai sumbu X, Y label digunakan untuk menamai sumbu Y. Nah, kita samakan dulu gitu ya. 20, 11, 01, 011. Ini 20, 01, 11. Nah, akan memiliki sinyal keluaran seperti ini gitu. Sama seperti yang di modul. Lalu, coba Anda ulangi langkah kapabilitas ganti nilai Fs, F, dan A. Maka kita ubah dulu gitu ya nilai Fs-nya nih. Saya mau nilai Fs di sini misal 30. Kemudian nilai F ini sini 5. Dan di sini itu saya mau 3. Maka akan didapati hasil seperti ini gitu. Untuk perubahan dari sinyal periodik. Kemudian ada pembangkitan sinyal suara. Nah, sinyal suara itu memiliki bentuk codingan seperti ini gitu, langkah-langkah codingan. Yang dimana sinyal suara itu merupakan terbentuk, sinyal suara itu terbentuk ketika gelombang di atas digunakan untuk menggetarkan molekul bahan perantara pada frekuensi yang dapat didengar manusia. Nah, kita harus mengetahui juga gitu bahwasanya frekuensi yang dapat didengar oleh manusia itu mempunyai range di antara 300 Hz sampai dengan 3 kHz. Nah, untuk membuat gelombang atau sinyal itu juga perlu mengevaluasi persamaan Vt sama dengan A dikali sin buka kurung 2 Vft pada waktu diskrit. Seperti itu. Nah, langsung aja ini kita breakdown codingannya, yaitu seperti pada ini. Sebentar saya samakan dulu. Oh, bukan. Sinyal suara. Nih, Fs, T, V sub. Oke. Ini kita ketikkan gitu ya. Kita membuat file baru, yaitu dengan cara nih new script atau Ctrl N saja gitu pada MATLAB. Kemudian kita ketikkan membuat nada A pada frekuensi 440 Hz. Kita menjabarkan variabel dari Fs, T, V. Ini dimana Fs itu frekuensi sampling sebanyak 8 kHz atau sepanjang kHz, 8 kHz, panjang 8 kHz. Sedangkan T itu tiap nadanya akan berbunyi tiap 1 detik, dan V ini itu nada yang pertama gitu. Nah, kemudian juga setelah kita menuliskan ini, kita tambahin lagi nih offset DC-nya. Nah, ketika lagi seperti ini gitu. Nah, ini merupakan bentuk atau apa namanya sinyal keluaran gitu ya dari si sinyal suara yang ada pada modul. Nah, apabila kita run gitu ya, nih kita run, nah akan berbunyi seperti itu gitu. Nah, selanjutnya bagaimana bila dua buah nada digabung buat level baru kemudian ketikkan perintah ini. Bila kita keluarkan gitu kita bentuk dalam codingan ini dalam MATLAB kan seperti ini gitu. Nah, apabila kita run, nah akan seperti itu gitu bunyinya dengan dua nada. Nah, selanjutnya gabungan sinyal terus yang digabungkan sudah kita membuat frekuensi dengan sinyal naik. Nah, sama gitu ya codingannya. Rumusnya pun sama, kita hanya membesarkan nilai dari si frekuensinya gitu. Nah, bila kita cari gitu dalam MATLAB apa namanya sinyal dengan frekuensi tinggi, sinyal suara dengan frekuensi naik. Nah, ini kalau kita run akan bunyi seperti itu gitu. Dan untuk sinyalnya pun seperti ini gitu. Seperti itu. Lanjut tangga nada dasar. Ini kita mengetikkan tangga nada gitu ya, tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Jika kita menginisialkan frekuensi samplingnya sebanyak 8000, maka dibuatlah gitu ringtone sederhananya itu. Nah, apabila codingan ini kita tuangkan gitu ya dalam bentuk MATLAB, maka bunyinya akan seperti ini. Merupakan ringtone dari unyil gitu ya. Nah, selanjutnya tugasnya buatlah ringtone sederhana seperti pada bagian 33 nomor 2. Nah, langsung kita buat suaranya gitu ya. Di sini sudah ada, yaitu ringtone sederhana saya. Namanya itu ringtone sederhana betul. Nah, di sini saya menjabarkan beberapa kunci, yaitu ABCDEF dengan beberapa rumus-rumus gitu ya. Maka dihasilkan nih lagu seperti ini. Nah, seperti itu penjelasan dari modul 3. Modul dari modul 3 yang dikirim oleh Pak Azwar pada mata kuliah praktikum PSD Teknik Elektro semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.